Halo, saya Fabian Joshua Mangatur Manurung. Di sini saya akan menjelaskan tugas dasar manajemen peternakan saya dari tugas pertama sampai tugas keempat. Tugas pertama adalah merangkum jurnal dengan judul Identifikasi Problem Komunikasi Peternak di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Ditulis oleh Lucas Yoel Sonbeit. Sumber jurnal Jurnal Ilmu Komunikasi volume 9, nomor 2, Mei Agustus 2011, halaman 157 sampai 165. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis problem yang dihadapi peternak di Kabupaten Manokwari menyangkut peran penyuluh dalam penyampaian adopsi inovasi untuk peternak. Subjek penelitian ini adalah penyuluh maupun peternak di Kabupaten Manokwari. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian ini yaitu problem pengembangan strategi komunikasi peternak di Kabupaten Manokwari masih kurang karena ada keterbatasan sumber daya manusia, petani, dan penyuluh. Peneliti merekomendasikan adanya strategi pengembangan media komunikasi untuk pembangunan peternakan di Kabupaten Manokwari. Tugas kedua saya dengan judul Limbah Peternakan Sapi Bocor, Warga Mengeluh Kolam Ikan Tercemar. Sumber berita kompas.com, penulis Ari Maulana Karang, hari Kamis tanggal 20 September 2018. Ringkasan berita, kebocoran limbah sapi warga mengeluh. Warga Desa Mekarjaya dan Raca Bangu, Kecamatan Taronggong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mengeluhkan tercemarnya kolam ikan milik mereka oleh limbah peternakan sapi milik PT Raffles. Keluhan-keluhan yang disampaikan warga, pertama, limbah peternakan sapi PT Raffles mengalami kebocoran. Kedua, kolam ikan tercemar oleh limbah perusahaan. Ketiga, warga mengeluh ikannya mati akibat kebocoran tersebut. Strategi yang digunakan perusahaan ini adalah strategi akomodatif, karena perusahaan PT Raffles siap untuk memberikan kompensasi atas kematian ikan di kolam-kolam warga yang tercemar limbah perusahaannya. Tugas ketiga yaitu tugas manajemen pemulihan ternak. Judul jurnal, Seleksi induk kambing Borawa berdasarkan nilai pemulihan bobot sapi di Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Penulis jurnal, Iin Firdania, Idalina Haris, dan M. Dima Iqbal Hamdani. Sumber jurnal, Jurnal Ilmiah Peternakan Terpadu, volume 2, nomor 1, 2014. Pada manajemen pemulihan ini menggunakan prinsip 5P, yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengevaluasian. Kesimpulannya, rata-rata bobot sapi terkoreksi serta nilai heritabilitas dan ripabilitas dan nilai pemulihan kambing Borawa yaitu sebesar 25,707 kg. Kambing Borawa yang diprioritaskan sebagai induk berdasarkan nilai pemulihan yaitu kambing dengan kode 01, F1, D1, H3, dan R2. Tugas keempat adalah tugas sistem produksi. Dengan judul Sistem Produksi PT Adijaya Unindo Perkasa. Yang pertama ada masukan dengan bahan baku dedak halus, bungkil kedelai, bungkil kelapa, minyak ikan, mineral, dan vitamin. Alat, timbangan, genset, mesin jahit karung, tenaga kerja tidak tertera. Informasi pasar, industri pakan ternak di dalam negeri ini sangat berperan mendukung industri peternakan dalam menyediakan ketersediaan konsumsi daging dan produk turunannya bagi masyarakat sebagai tambahan sumber protein. Kebutuhan konsumen, pembeli atau konsumen pakan ternak adalah konsumen secara pribadi ataupun kelompok yang digunakan untuk memberi makan hewan-hewan ternaknya, baik berupa ayam, bebek, itik, dan lain sebagainya. Kebutuhan pemilik perusahaan berupa bahan baku pembuatan pakan yaitu dedak halus, jagung, bungkil kedelai, bungkil kelapa, minyak ikan, dan vitamin. Modal tidak tertera. Mesin yang digunakan adalah mesin mixer, mesin hammer mill, mesin pencetak pelet pakan ternak, oven pengering pelet. Lalu ada konversi, transportasi menggunakan truk, mobil, atau sepeda motor. Prosedur, pengambilan bahan baku, lalu pengolahan bahan baku, lalu hasil produksi, dan yang terakhir ada distribusi. Teknologi sistem tidak tertera. Sistem produksi dengan sistem menargetkan jumlah produksi dan memperoleh keuntungan yang direncanakan. Target market share yang ditetapkan perusahaan pada tahun pertama sebesar 18%. Proses produksi, ada proses produksi pakan ternak dari tepung ikan, proses produksi pakan ternak dari bungkil jagung, proses produksi pakan ternak dari bungkil kedelai,
pengelolaan mesin tidak tertera, monitoring pegawai tidak tertera. Lalu ada keluaran. Keluaran langsung adalah barang, yaitu pakan ternak berupa jagung, tepung ikan, tepung daging, dan dikalsium fosfat. Jasa tidak tertera. Keluaran tidak langsung, dampak lingkungan tidak tertera, dampak sosial, pemenuhan kebutuhan pakan ternak di lingkungan sekitar, upah atau gaji tidak tertera. Sekian dan terima kasih.